bisa ibu-ibu lihat. Oke, kita ingin mulai ya. Di dalam pertemuan pertama ini, kita melihat bagaimana model pengambilan keputusan dilema etik ya. Jadi ingat ibu, kita menggunakan riset kesehatan, maka kita tidak akan pernah terlepas dari dilema etik dan bagaimana masalah etik itu menjadi dasar kita untuk membuat suatu riset di bidang kesehatan. Ya, saya tidak spesifikkan di salah satu keilmuan. Oke, oke, ya, diminta sama Pak Rian. Saya oke kan Pak Rian? Oke ya. Jadi ada dua yang merekam perkuliahan kita hari ini. Jadi model pengambilan keputusan seperti apa yang kita gunakan agar Bapak Ibu nanti ketika melakukan riset di pasca sarjana, jadi level kita sudah sedikit naik ini. Ketika saya berbicara di S1, saya tidak pernah mempermasalahkan bagaimana masalah etik dilakukan atau tidak oleh mahasiswa S1. Tapi ketika Ibu melakukan riset di pasca sarjana, maka salah satu poin penting itu adalah kita harus melihat masalah etik apa yang akan kita angkat, sehingga nanti ketika kita berurusan dengan komite etik, semua permasalahan yang akan kita angkat itu lolos, ya Bu ya. Jadi ini pentingnya kita melakukan model pengambilan keputusan di dilema etik dan masalah etik yang muncul ketika kita melakukan penelitian di bidang kesehatan. Kita mulai, Ibu-ibu. Apa tujuan kita? Jadi dasar yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita pertama ini adalah kita akan membuat ya suatu teori dasar pembuatan keputusan ya dari penelitian-penelitian kesehatan yang akan kita lakukan. Saya contohkan. Saya sampaikan tadi saya membahas suatu penyakit. Penyakitnya adalah penyakit kanker. Walaupun kita tidak melakukan invasif langsung ke pasien ya, tetapi kita harus punya dasar pembuatan keputusan. Apa dasarnya? Yang pertama, misal kita menggunakan informed consent. Ya, apa itu informed consent? Informed consent itu adalah persetujuan responden. Bagaimana cara kita membuat suatu persetujuan responden? Nah, berbeda ya. Kalau S1 atau D3, mungkin barangkali Ibu hanya memberikan saja informed consent. Ketika Bapak Ibu sudah berada di S2 ini atau di pasca ini, Bapak Ibu tidak boleh meminta persetujuan tanpa memberikan penjelasan apa yang akan didapatkan oleh responden. Saya contohkan, saya tadi berbicara memberikan sinar radioaktif. Maka ketika saya memberikan informed consent, saya harus jelaskan kepada responden bahwasanya responden nanti akan mendapatkan sinar radiasi karena zat radioaktif yang saya berikan. Begitu juga pada di keperawatan. Keperawatan nanti biasanya itu memberikan suatu treatment atau intervensi. Misalnya disuruh pasien minum sesuatu. Maka kita sebagai peneliti harus menjelaskan apa efek yang akan didapatkan oleh responden ketika dia minum sesuatu itu. Maka biasanya di dalam kesehatan kita mengenal ada istilah kontraindikasi, ya. Maka itu harus kita sampaikan kepada responden. Ketika dia minum ini misalnya akan terjadi rasa mual muntah. Ketika dia minum ini misalnya akan terjadi rasa kantuk misalnya. Maka hal-hal seperti itu harus kita sampaikan kepada responden. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ya, kita memang harus secara terbuka menyampaikan hal-hal yang akan dirasakan oleh responden. Jadi tidak boleh ceritanya menutup-nutupi. Jadi ingat ya, kita ketika melakukan informed consent kepada responden, kita tidak boleh ada sesuatu yang kita tutup-tutupi ke responden. Ya. Kemudian tujuan instruksional khusus yang kedua, nanti kita akan menjelaskan kerangka pembuatan keputusan etik. Nah, ini bidangnya komite etik penelitian. Bapak Ibu jangan cemas ya. Di Universitas Prima Nusantara kita sudah mempunyai lembaga ini. Dan lembaga ini sudah resmi. Ya. Lembaga ini ada di dalam lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan yang menjadi ketuanya sekarang adalah Pak Hendri Zoni, ya, Dr. Hendri Zoni. Jadi aman, ya kita sudah punya lembaganya dan
nanti kita tidak perlu mengurus keluar, ya. Kalau seandainya Bapak Ibu akan melakukan penelitian dan memerlukan keputusan etik, maka kita bisa mintakan komite etik penelitian kesehatan yang ada di universitas kita, ya. Dan itu sudah legal dan sudah resmi, dan kita merupakan anggota komite etik dari komite etika penelitian kesehatan dari Kemenkes, ya, KEPK. Jadi aman, ya. Itu nanti menjadi suatu syarat utama ketika Bapak Ibu melakukan penelitian. Kalau Bapak Ibu mungkin barangkali pernah juga membimbing mahasiswa ini, apalagi mahasiswa D3 atau S1. Rasanya hal ini tidak kita menjadikan prasyarat utama. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, maka ini sudah menjadi prasyarat utama. Makanya Pak Rian menyampaikan di dalam silabusnya, ini adalah pelajaran pertama yang harus dimasukkan di dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Bagaimana kalau penelitian kualitatif? Tergantung. Apakah nanti Bapak Ibu juga melakukan intervensi kepada responden? Walaupun ya, secara umum atau secara general, penelitian yang bersifat kualitatif kita tidak melakukan intervensi secara khusus kepada responden. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan instruksional khusus kita di dalam kita melihat bagaimana etik dan masalah etik ini muncul di dalam penelitian, kita akan menguraikan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara etis dalam asuhan keperawatan dan tentu di dalam masalah kesehatan lainnya, ya. Jadi asuhan keperawatan saya tujukan kepada yang ada di keperawatan hari ini, ya, di lokal ini. Kemudian di masalah kesehatan lainnya itu ditujukan kepada Kesmas, ya, kesehatan masyarakat. Kemudian nanti Bapak Ibu, kita akan menerapkan satu model pengambilan keputusan pada suatu kasus yang kita akan angkat sesuai dengan penelitian yang akan Bapak Ibu angkat, ya. Mungkin barangkali ya di antara Bapak Ibu sudah ada ya penelitian yang sudah dipunyai, ya. Karena memang ada beberapa di antara kita ini sebenarnya sudah menunggu tamat saja ini, ya. Kalau judulnya sudah ada, berarti bagian-bagian ini tinggal kita sesuaikan dengan hal yang harus ada di dalam pascasarjana, terutama di dalam harus adanya izin, ya, ethical clearance, ya, yang muncul ketika kita mengangkat suatu penelitian di kesehatan, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang, ya, apa teori dasar dalam pembuatan keputusan itu, ya. Teori dasar dari pembuatan keputusan itu adalah teori etik, ya. Bapak Ibu, ya, saya juga anggota komite etik dan kita juga sudah mendapatkan pelatihan langsung dari KEPK Pusat, bagaimana meloloskan, ya, ethical clearance yang diberikan atau yang diusulkan oleh peneliti, terutama peneliti kesehatan. Maka di dalam ethical clearance itu ada teori etik, atau ada prinsip etik atau prinsip moral yang merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis sebagai praktek profesional. Jadi Bapak Ibu, suatu usulan penelitian kesehatan itu harus lulus uji etik, ya. Dan lulus uji etik ini biasanya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilalui agar lulus uji etik. Apa langkah-langkah itu? Langkah-langkah itu tak lain tak bukan adalah teori etik itu sendiri, atau prinsip etik yang ada di dalam langkah-langkah penelitian etik kesehatan tersebut. Yang biasanya ya di dalam penelitian kita menamakannya sebagai ethical clearance, ya. Apa langkahnya? Nah, itu nanti akan ada di dalam borang penelitian etik kesehatan. Apa diantaranya? Kalau yang bermain atau yang menjadi permasalahan utama adalah manusia, maka kita harus menganggap manusia itu adalah sebagai orang manusia yang harus dijaga kemuliaannya. Ya, diantaranya itu nanti. Jadi ketika kita melakukan intervensi, maka seluruh intervensi yang kita berikan kepada manusia tersebut harus ya tidak merendahkan derajat dan martabat manusia. Nah, itu kira-kira yang ada di dalam aturan-aturan di dalam penelitian etik kesehatan. Oke, jadi ini adalah teori dasar dalam pembuatan keputusan tersebut. Oke, sekarang unsur yang terlibat apa saja dalam membuat keputusan itu? Yang pertama adalah nilai dan kepercayaan kode etik, ya. Dia merupakan konsep moral yang berisikan teori atau prinsip etik yang sudah ada di dalam langkah-langkah penelitian etik kesehatan itu.
Kemudian dari seluruh instrumen yang ada itu nanti akan ada kerangka pembuat keputusan, ya. Dan kerangka pembuat keputusan itu berdasarkan kepada poin-poin mana saja yang disetujui oleh pembuat keputusan. Sama dengan MK ini Bapak Ibu. MK itu sebenarnya kemarin membuat suatu keputusan si A menang, si B salah. Itu karena ada dasar-dasarnya. Ada langkah-langkah yang harus diisi oleh MK tersebut. Maka KEPK, ya, Komite Etik Penelitian Kesehatan, itu ada langkah-langkah. Ya, setidak-tidaknya ada 26 langkah yang merupakan kuesioner yang harus diisi oleh KEPK itu, sehingga nanti menjadi kerangka pembuat keputusan. Oh, misalnya ini bisa, ini lolos, ini lolos, ini lolos, ini lolos. Maka keputusannya apa? Keputusannya misalnya, ya. Oke. Ya, keputusannya adalah ada keputusan tidak ada terjadi kesalahan tindakan moral misalnya. Maka keputusan akhirnya adalah penelitian kesehatan ini bisa dilanjutkan. Biasanya nanti kalau seandainya keputusan itu sudah muncul, sudah disetujui oleh misalnya ada 3 orang penelaah, ya, maka keputusan akhirnya itu nanti akan ditandatangani oleh kepala KEPK. Jadi di kampus kita namanya adalah kepala, ya, kepala Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dikepalai oleh Bapak Dr. Henry Sodi, ya. Nah itu nanti, ya. Jadi sama ya, kalau MK kemarin juga seperti itu, langkah-langkahnya, maka keluar keputusan MK, ditandatangani oleh kepala, walaupun nanti yang 8 lainnya menandatangani, tapi kalau kita yang menandatangani hanya kepala saja, seperti itu. Kalau seandainya ini sudah muncul Bapak Ibu, ya, dia seluruh ethical clearance yang diajukan tadi, itu menjadi dasar diterimanya paper-paper Bapak Ibu nanti di dalam jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ingat ya Bapak Ibu, di pasca berbeda mungkin barangkali ketika Bapak Ibu di D3 atau di S1. Ya, pasca nanti mensyaratkan untuk tamat itu biasanya ada paper Bapak Ibu diterima atau submit pada jurnal nasional, Sinta sekian mungkin, atau jurnal internasional bereputasi. Ya, kebetulan kalau yang bimbingan dengan saya, itu saya mensyaratkan kalau tamat itu bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Alhamdulillah sekarang on progress, ya. Jadi seperti itu. Jadi luaran Bapak Ibu tidak hanya laporan penelitian, tapi luaran Bapak Ibu nanti harus setidak-tidaknya submit, ya. Kalaupun nanti tidak publish, ya. Jadi di dalam jurnal penelitian itu nanti ada istilahnya submit. Submitnya itu artinya artikel yang kita bikin, ya, setelah kita melakukan penelitian. Bapak Ibu itu sudah biasa itu ada manuskrip, ya. Manuskrip itu nanti harus kita submit. Di S1 kan nggak ada kita submit. Di S2, di pasca itu harus disubmit, ya. Jadi kalau di Kemendikbud Diktiristek, ya, itu mensyaratkan submit. Tapi kalau Bapak Ibu bisa publish, itu akan lebih baik, ya. Sehingga nanti pemuncaknya itu bisa ditentukan dari apakah Bapak Ibu publish artikelnya. Sanggup ya Bu Rini? Nanti biasakan ya kita publish artikel kita di dalam jurnal yang bereputasi, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita capai. Bu Mira ya, Bu Mira bisa ini. Ya, kita tidak hanya submit, tetapi kalau bisa artikel kita yang kita bikin tentu dalam bahasa Inggris, ya. Kita bisa direview oleh orang-orang terkemuka juga di dunia, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, beberapa paper saya itu terbit di jurnal internasional bereputasi, ya. Terutama ketika saya riset tentang kanker ini, karena keilmuan saya itu langka ya Bapak Ibu. Maka alhamdulillah 2 minggu kemarin juga paper saya 1 terbit ya di jurnal bereputasi yang ada di Scopus. 2 minggu kemarin itu saya ikut sertakan Bu Rektor, ya. Jadi kita bisa juga bawa teman-teman kita ya untuk bisa juga publish di jurnal internasional bereputasi. Jadi saya juga ingin nanti Bapak Ibu juga seperti itu, ya. Jadi lulus ya di pasca sarjananya UPNB itu kualitas kita itu tidak kalah saing ya dibandingkan dengan teman-teman kita yang kuliahnya mungkin barangkali di negeri ya atau kuliahnya di
luar negeri ya. Nah, tapi kita juga bisa publish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Bagaimana caranya nanti ya, kalau seandainya nanti Bapak Ibu bisa bimbingan dengan saya, nanti saya akan ajarkan. Kebetulan di keperawatan hari ini saya membimbing 2 orang. Saya sudah ajarkan bagaimana cara agar bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Bu Kartika? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Ada? Oh, apa itu ethic clearance? Ya, nggak ada yang mau bertanya. Ya, gini ya, kalau dengan saya itu saya ingin memberikan semuanya, ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ya, apakah ethical clearance itu tidak hanya untuk hewan coba, gitu? Apakah manusia saja? Kan boleh bertanya itu ya. Apalagi ada yang di Kesmas sekarang ini. Siapa tahu mau mempelajari misalnya TB ya, TB itu kan bakteri ya, atau apapun ya, mikroorganisme lain ya. Itu bagaimana caranya? Mungkin silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Bu Kartika? Belum Pak, Masih ini ya, masih gamang ini ya. Iya Pak, karena baru mulai perkuliahan setelah beberapa tahun. Oke, ya, ya. Belum Ini encer otaknya Pak. ya, sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti saya akan sampaikan ya. Nanti karena kita ini baru pertemuan pertama ya, nanti saya akan berbicara seperti apa sih riset yang ada ya. Terkini itu sekarang di kesehatan masyarakat seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian di keperawatan itu yang dikejar sekarang itu yang bagian bagaimana, nanti juga akan kita bahas ya. Karena Bapak Ibu juga harus ingat, penelitian itu sebenarnya dibagi atas 2 ya. Saya belum masuk ke sana. Penelitian itu ada yang dinamakan dengan penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif itu nanti kita akan mengadopsi semua data berupa angka, tapi ada lagi penelitian yang satu lagi itu kualitatif ya. Kebetulan di saya memang risetnya kuantitatif karena memang di S1, S2, S3 itu saya kuantitatif ya. Tapi nanti ada lagi penelitian yang dinamakan kualitatif. Dia tidak berupa angka atau data, tapi dia hanya berdasarkan narasi, observasi mendalam, atau kalau seandainya wawancara, di interview namanya. Wawancara mendalam, kemudian semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, kita catat, kemudian kita informasikan ke orang, kita bandingkan dengan penelitian terdahulu, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Ya, nah itu nanti kita akan lihat. Ya, sekarang kita masih masuk ke dasar, ya bagaimana kita langkah awal sebelum penelitian itu dilakukan, kita harus lolos dulu ethical clearance atau uji etik ya, uji etik. Oke, Pak, ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya silakan. Pak. Silakan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa sebenarnya untuk dalam pembuatan sebuah keputusan dalam kode etik, mungkin yang kita pelajari saat ini adalah mengenai tentang etika clearance sebuah penelitian. Tapi saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi mengenai informed consent dalam sebuah tindakan medis gitu. Di sini saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan sebuah keputusan tentu ada beberapa tahapan yang mesti dilalui dan itu adalah pilihan mutlak dari klien sendiri. Kan seperti itu tadi Pak. Yeah. Kemudian yang saya tanyakan di sini pada sebuah kasus emergensi. Mungkin ini di pelayanan kesehatan, apakah ini mau keperawatan atau kebidanan, saya rasa semuanya punya kasus-kasus emergensi. Misalnya pada pasien dengan perdarahan yang memang tidak ada waktu untuk memberi pilihan kepada mereka. Bagaimana dengan keputusan dalam sebuah informed consent itu Pak? Apakah kita sebagai tenaga medis boleh memberikan itu sebagai suatu keputusan karena emergensi, atau kita memang harus menyerahkan kepada klien sendiri? Terima kasih Pak. Ini bagus pertanyaannya Bu Rini ini. Bagaimana kalau seandainya kasusnya adalah kasus emergensi atau kritis lah seperti itu. Mungkin barangkali kalau kita di rumah sakit Bapak Ibu, itu selalu ya sebelum tindakan dilakukan, apakah itu tindakan kritis atau tindakan non kritis, itu selalu ada informed consent itu. Walaupun nanti penggunaannya berbeda ya secara klinis maupun secara riset. Ya. Kalau secara klinis dan secara riset, itu wajib kita menyampaikan ya kepada responden ya. Tapi kalau kritis, kalau telat saja sedikit ya, itu bisa terjadi kefatalan. Maka di rumah sakit itu ada yang dinamakan dengan komite dokter ya. Jadi ada di atasnya ya, di atas ini beda ya, bukan ethical clearance namanya, tapi adalah
informed consent ya yang diberikan biasanya ke pasien, terutama ke keluarga pasien untuk meminta persetujuan. Biasanya itu nanti kalau seandainya komite dokter ya menyepakati harus tindakan dilakukan tanpa persetujuan dari pasien pun biasanya ikut dilakukan karena tindakan itu harus segera ya. Tapi kalau riset itu tidak boleh tidak ya. Kalau di rumah sakit ya saya contoh saja ini tindakan kanker otak yang sudah menjalar ke seluruh tubuh dan itu terjadi pada kasus dokter sendiri, dokter umum ya yang berobat ke Siloam itu tanpa meminta persetujuan keluarganya pun tindakan langsung dilakukan. Karena kalau tidak disegerakan, maka bisa menyebabkan kematian. Jadi dasarnya itu, siapa yang memutuskan? Itu adalah komite dokter. Ya, melalui apa? Melalui rapat komite dokter. Nah, itu berbeda. Tapi kalau riset nggak boleh. Ya, jadi nanti berini riset di rumah sakit misalnya. Riset di rumah sakit ternyata terjadi juga perdarahan postpartum misalnya ya pada pasien. Tiba-tiba Bu Rini langsung saja ya bersama dengan dokter yang ada di sana melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan dari klien. Itu nggak boleh. Karena seluruh penelitian kesehatan wajib lulus ethical clearance ya maupun informed consent ya. Jadi bagian di dalam ethical clearance itu salah satu langkahnya adalah informed consent ya. Baru nanti ada ethical clearance seperti itu. Ini ya. Jadi kalau untuk kasusnya di rumah sakit ya itu beda apanya. Jadi informed consent di rumah sakit pun berbeda ya dengan informed consent kita di dalam penelitian atau riset. Bisa dipahami? Bisa Pak. Berarti etika clearance penelitian ini oke dulu etika clearance baru lanjut ke penelitian kan seperti itu konsepnya ya Pak ya? Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi nanti biar tidak salah ini ya simpang siur. Jadi nanti ethical clearance itu dibuat ketika proposal penelitian sudah selesai disetujui oleh pembimbing. Ya. Karena ini adalah penelitian kesehatan, maka harus proposal yang sudah utuh tadi yang sudah disetujui oleh pembimbing masuk ke komite etik penelitian. Sebelum dilakukan penelitian itu sendiri, ya, jadi proposal kemudian lulus ya, ditandatangani pembimbing dan penguji baru masuk ke komite etik penelitian. Jadi komite etik penelitian itu lulus uji ethical clearance itu ya sebelum dilakukan penelitian di lapangan. Lapangan itu banyak ya, ada yang di rumah sakit, itu berarti penelitian klinik, ada juga penelitian komunitas, berarti dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Bisa dipahami? Terima kasih Pak. Ya. Silakan ya kalau seandainya ada lagi yang terasa ya, nggak perlu materi ini izin panjang. Pak, boleh tanya silakan. Pak? Ya silakan. Ya silakan Bunda. Bu Yeni ya. Terima kasih Pak. Bukan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang baru masuk kelas ini ya Pak ya. Topang salam dari saya pribadi. Nah Bapak, yang saya mau tanyakan di sini adalah berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang barusan. Katanya tentang kode etik ya Pak. Ya. Nah, kode etik ini udah dirangkum, udah disatukan dengan perundang-undangan yang berlaku Pak. Ya. Tapi kenyataannya kita lihat di lapangan sehari-hari Pak, kok banyak sekali bertentangan dengan kode etik. Apakah mahasiswa-mahasiswa aja yang harus mengetahui bagaimana pemeran daripada kode etik sendiri Pak? Contoh, salah satunya dokter. Coba Bapak bayangkan, sekarang orang persalinan rata-rata sesar semua Pak. Dengan alibi begini-begini, dengan mindset begini-begini. Apa itu tidak melanggar kode etik Pak? Mohon pencerahan dan penjelasan dari Bapak. Banyak maaf saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke ya. Ini direkam ya Bunda ya. Gini, sebenarnya gini ya. Ethical clearance ya. Jadi makanya tadi saya pisah ya. Saya pisah. Kalau seandainya dia masuk ke informed consent yang keluar dari rumah sakit, itu sesuai yang Bunda sampaikan ya, oleh Bu Yeni sampaikan ya. Jadi ya ada undang-undangnya, ada kode etiknya ya. Dokter baru bisa melakukan A. Kalau seandainya A itu memang benar ya, ada aturannya itu ya. Walaupun sekarang ya seperti Bunda bilang ya, nggak rahasia lagi, udah jadi rahasia umum sebenarnya ya. Tapi kan kita tidak bisa melihat apakah iya seperti itu.
karena memang mereka juga punya ikatan yang kuat, ya. Uh, itu masalahnya. Ya, ini saya harus hati-hati menyampaikan ini, ya, karena nanti ada profesi lain yang kena ini, ya. Tapi Nah, yang saya pun kita bahas hati-hati hari ini, bertanya, Pak, ya, takut. ya. Tapi kita berbicara hari ini adalah ethical clearance research, ya, ethical clearance research. Kalau ethical clearance research atau kode etik yang muncul di dalam penelitian itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada tahapan-tahapan yang lolos semua, ya. Nah, itu berbeda dengan informed consent yang ada di rumah sakit, ya, itu berbeda, ya. Artinya apa? Seluruh ethical clearance atau uji klinis yang kita lakukan di penelitian itu memang harus lolos uji, ya, harus lolos uji, ya. Nah, ini makanya saya tidak singgung lagi bagaimana kode etik yang ada di rumah sakit seperti itu, ya. Oke, cukup kira-kira Bunda. Nah, kita panjang-panjangkan nanti berbahaya, ya. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Oke. Kita lanjut, ya. Kita lanjut dulu. Sekarang Bapak Ibu, ada faktor sebenarnya, ya, apalagi kita di Sumatera Barat ini, ya, ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara etis dalam asuhan keperawatan, ya. Setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda, ya. Apalagi agamanya berbeda, itu aturannya juga berbeda, ya. Maka ada yang dikenal keputusan secara etis itu bisa diambil itu berdasarkan agama dan adat istiadat, ya. Bagaimana pemahaman nilai-nilai dan kaidah agama yang diyakini, ya. Agama sajalah contohnya itu berbeda itu, ya. Orang Muslim dengan non Muslim contohnya itu punya keyakinan yang berbeda. Contoh ini, ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau mentelaah misalnya observasi apakah ada pengaruh miras misalnya, ya, minum keras terhadap penyakit A misalnya. Ini mau riset itu. Maka nanti akan ada pemahaman nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berbeda sesuai dengan agama yang diyakini bersama, ya. Kalau responden kita Muslim itu aman itu. Dia menganggap bahwa miras itu haram. Tapi bagaimana dengan orang non-Muslim? Makanan juga seperti itu, ya. B2 lah misalnya, babi misalnya, ya. Ada sebagian agama lain yang menganggap hal itu biasa. Kita mau mengkaji itu misalnya, apakah ada hubungan antara makanan A, ya, yang katakanlah mengandung hal-hal yang mengakibatkan pencernaan rusak misalnya di gastritis misalnya. Kalau seandainya responden kita Muslim dan non-Muslim, maka itu akan ada terjadi perbedaan. Sekarang bagaimana komite etik untuk meloloskan? Nah, maka salah satu yang ada di dalam komite etik itu adalah identitas peneliti. Di dalam identitas peneliti itu nanti akan ada nama, akan ada agama, akan ada alamat. Ya, kalau seandainya dia riset, ya, tentang babi misal, ternyata dia non-Muslim, maka sah-sah saja itu diloloskan. Tapi kalau dia non-Muslim, itu akan menjadi suatu pertanyaan. Apalagi respondennya ini. Respondennya itu ada kriteria, respondennya ada sekian orang misalnya, agamanya dominan A misalnya, Muslim misalnya. Bagaimana terhadap babi atau miras tadi? Nah, tentu akan menjadi suatu permasalahan. Kenapa? Kalau seandainya orang Muslim diberikan babi atau diberikan miras, nanti tentu akan berbahaya, tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ya, itu ada agama, adat istiadat juga di Minangkabau saja contohnya. Itu banyak sekali itu. Ya, hal-hal yang dianggap tabu misalnya. Bapak Ibu mau mengkaji tentang pergaulan bebas, ya, yang dikaji misalnya di Sumatera Barat, nah, itu tentu menjadi hal yang tabu, ya, sehingga tentu hal ini tidak bisa diloloskan oleh penelaah di dalam komite etik penelitian kesehatan. Nah, jadi nanti tentu akan menjadi dasar, ya, bagi penelaah atau anggota komite etik untuk meloloskan atau tidak meloloskan. Nanti akan disampaikan itu kenapa tidak diloloskan. Sama juga dengan MK, ya, kenapa dia tidak diloloskan, itu ada alasan-alasannya, ya. Ya, ini contohnya, ya, yang ada di istiadat itu banyak sebenarnya, apalagi di agama kita, apalagi di Sumatera Barat, itu banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Sosial juga seperti itu, dia meliputi perilaku sosial, meliputi hukum, peraturan perundang-undangan, ini juga disesuaikan bagaimana aturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi nanti, ya, contoh kalau ada penelitian-penelitian yang abortus lah misalnya, ya. Kalau Bapak Ibu meneliti di Australia, bahkan kita mengenal adanya abortus legal. Bu Yeni,
Nah, ini saya bertanya ke Bu Yeni. Di tempat Bu Yeni ada nggak abortus legal? Pak. Ada nggak abortus legal? Enggak, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ya kan? Ya, ya. Nah, itu. Kalau Jangan, Bapak Pak. Ibu di Australia, saya di Princess Alexandra Hospital itu, USG itu diperuntukkan untuk itu. Ketika kehamilannya baru kehamilan awal ya, pada trimester pada kehamilan awal itu, nah itu boleh dilakukan abortus legal. Kalau seandainya misalnya komponen tubuhnya tidak lengkap. Itu kan Kalau kita abortus terapeutik ada, Pak. ya, itu boleh. Kalau kita nggak Dengan boleh kan? indikasi. Ya, dengan indikasi. Di sini ada nggak? Di kita ada nggak? Ada Di nggak? Bukit Tinggi nggak ada kedengaran, Pak. Nggak ada, Bu. Jangankan di Bukit Tinggi, Bu. Di daerah-daerah apapun juga tidak, ya. Tidak. Di Indonesia masih tabu, ya. Masih jarang, ya. Masih jarang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, ya itu adalah sosial, ya sosial. Ya, sehingga kita tidak boleh melakukan hal itu. Ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau bidan ini, Bapak Ibu, itu kiblat bidan itu di mana? Di New Zealand, ya. Iya, Bu Rini. Kiblat bidan itu di mana, Bu Rini? Saya pernah ke New Zealand, ya. Iya enggak, Pak? Iya kan? Ya, Australia atau New Zealand. Bagus ya, Pak. Kebetulan saya pernah di sana. Itu di New Zealand itu kalau dilihat ya, walaupun yang mengeluarkan bukunya juga di sana ya. Tapi sebenarnya kewenangan bidan itu kalau kita kan hanya partus normal, ya. Partus normal. Kalau di sana forceps ya, kuret itu masih bisa dilakukan oleh bidan, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda terjadi di tempat kita. Ya kalau kita kan nggak boleh lagi. Sumsang itu kan nggak boleh dibantu oleh bidan kalau kita, ya. Kalau di sana itu masih bisa. Tapi apa dasarnya? Ya tentu bagaimana kompetensi bidan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bidan di sana, ya seperti itu. Itu contoh ya, itu contoh. Sehingga setiap daerah, setiap tempat atau setiap negara mempunyai kekhususan masing-masing dan itu tidak boleh dibantah ya, tidak boleh kita, kalau istilah Minangnya nggak boleh dicekarai ya, biarkan saja seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang ada juga faktor-faktor keputusan secara etis dan asuhan keperawatan itu diantaranya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya kemajuan di bidang kesehatan. Saya sampaikan tadi, ya, ada mesin kesehatan canggih yang ada sekarang, ya. USG. Kalau orang tahu USG itu hanya untuk mengetahui bagaimana keadaan janin. Padahal USG itu banyak fungsi dan tujuannya, ya. Akan bisa untuk menterapi kanker sebenarnya, untuk kanker-kanker yang tidak besar, ya, USG itu. Kenapa? Karena konsep dari USG itu adalah terjadinya refleksi, vibrasi. Vibrasi nanti datanya itu terresonansi ke bagian kanker, kemudian nanti dia bolak-balik sehingga kankernya itu hancur, ya. Itu USG itu bisa. Jadi apalagi banyak ya, banyak alat kesehatan yang ada sekarang dan maju dan bisa dimanfaatkan untuk penanganan penyakit-penyakit tertentu, ya. Kemudian ada prosedur-prosedur baru yang muncul, ya, berkenaan dengan perkembangan iptek, ya, ilmu dan teknologi. Bahkan ada bahan atau obat-obatan baru yang menyebabkan, ya, terjadinya, ya, proses penyembuhan lebih awal, lebih cepat, ya, sehingga dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, perkembangan keilmuan juga berkembang, sehingga nanti penelaah, ya, itu bisa mengokekan, ya, mensetujui atau meloloskan penelitian yang bersifat penelitian kesehatan, ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang dinamakan dengan legislasi atau keputusan yuridis, ya. Nah, ini biasanya kalau sudah masuk ke ranah hukum, ya. Ada hukum kesehatan yang melegalkan sesuatu. Tadi contohnya ada yang disebutkan oleh Bu Rini tadi, ya, kalau seandainya memang masih bisa diangkat, ya, untuk kasus-kasus yang kritis, ya, itu masih bisa dilegalkan tanpa ada persetujuan dari klien misalnya. Karena kalau seandainya terlambat melegalkan, itu bisa menyebabkan kematian, ya. Kemudian ada dana keuangan, ya, dia meningkatkan status kesehatan, ya, berbagai program yang dibiayai pemerintah itu bisa menjadi dasar sehingga nanti keputusan itu bisa diambil dan bisa disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan. Kemudian yang keenam, adanya pekerjaan. Adanya pertimbangan posisi pekerjaan karena bukan praktek sendiri misalnya. Dia melakukan riset tapi sebenarnya bukan dia yang punya tempat, ya. Contoh,
BPM misalnya, BPM itu kan yang punya kan bidan A misalnya. Tapi kita mau melakukan penelitian di sana, kita mau melihat bagaimana kasus perdarahan abnormal misalnya. Ya, kita nggak punya. Maka itu juga bisa menjadi catatan bagi penelaah apakah penelitian ini bisa diloloskan atau tidak. Ya, jadi tergantung nanti seberapa kompetensi yang dipunyai oleh peneliti agar si penelaah bisa meloloskan telah etiknya atau ethical clearance-nya. Ya, ini adalah faktor-faktor yang bisa dijadikan dasar agar penelitian etik kesehatan ya atau keperawatan itu bisa dilakukan. Yang ketujuh ada kode etiknya, kode etik keperawatan di sini ya. Yang lain juga sama ya, di kesehatan masyarakat juga sama. Anggota yang melanggar kode etik misalnya, maka nanti organisasi profesi dapat memberikan sanksi atau mengeluarkan anggota tersebut. Ini kalau seandainya pelanggarannya pelanggaran yang besar ya, yang parah, itu bisa dikeluarkan. Kemudian hak klien diantaranya adalah isu tentang hak klien muncul berdasarkan berbagai peristiwa yang merugikan klien dan melanggar martabat klien sebagai manusia. Ini kunci dari komite etik itu. Kita harus memanusiakan manusia. Nah, ini kata kuncinya itu. Ya. Apa yang terjadi di sini apabila terjadi kesalahan penanganan medis? Nah, ini harus berhati-hati juga nih ngomong di sini ya. Ada kesalahan penanganan medis ya, atau pelanggaran informed consent ya. Informed consent ya. Ingat ya Bapak Ibu, informed consent itu adalah persetujuan setelah penjelasan. Ini sering kali terjadi ini tanpa diberikan penjelasan kita langsung minta tanda tangan responden. Itu nggak boleh ya. Maka terjadi misalnya pelanggaran informed consent ya. Apa diantaranya pelanggaran? Responden tidak tahu apa ya haknya, apa kewajibannya ya. Responden tidak bisa keluar dari aturan yang dibuat oleh peneliti misalnya. Ya, itu nggak boleh. Responden bisa saja DO ya, apabila dia tidak merasa sanggup ya melakukan sesuai dengan permintaan peneliti. Itu adalah haknya. Apa kewajiban responden? Melakukan sesuatu yang ada di dalam langkah-langkah penelitian. Tapi bagaimana dia melakukannya apabila sudah diberikan penjelasan? Ya. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi informed consent itu bukan saja sesuatu yang harus diisi oleh responden, tapi dia merupakan persetujuan responden setelah diberikan penjelasan. Nah, itu yang informed consent ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Sampai di yang 8 ini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya silakan. Ayo. Oke, Bunda lihat ada kopi di muka tuh, Bunda. Lai, Pak. Kenapa minum kopi lu, Bunda? Bunda male, Bunda Pak kayaknya. Kue raya mau jado loh, Pak. Kue rayu male. Kemudian kue rayu lain apa di? Kue rayu di rumah nak habis. Pak jadi janji ya raya ke rumah dah Edi dah. Pak, Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, saya silakan. Pak Padli, ada yang mau ditanyakan Pak Padli? Ayo, ini Bu Rida nih yang perawat ini. Ada yang mau ditanyakan Bu Rida? Ini kebetulan slide Ibu, ya saya nggak tahu ya kalau seadanya kuliah Bapak Ibu digabung tadi ya. Saya udah buat judulnya keperawatan ya. Pak, ya, silakan. Ya. Ini kan mengenai juga hak-hak klien. Ya. Merugikan atau apalagi dalam penelitian. Kadang sering kita itu bagaimana jika kita tidak menyampaikan hal-hal yang sekiranya akan ditolak oleh responden atau klien kita gitu Pak. Iya, itu nggak boleh. Iya, kadang kan ada hal-hal yang maksudnya sensitif gitu. Iya, betul. Ajukan pada saat itu, kemungkinan mereka akan menolak itu untuk dilakukan. Mungkin itu Pak, bagaimana solusinya? Oke, begini. Hak pasien itu mendapatkan seluruh informasi secara utuh. Kita harus ini dulu ya. Hak pasien adalah atau hak responden adalah mendapatkan informasi secara utuh. Ya. Sekarang bagaimana trik atau caranya agar responden mau ikut dengan penelitian kita? Cara menjelaskannya itu harus tuntas, Pak Pati. Ya.
Jadi pasti ya ketika kita melakukan intervensi misalnya invasif lah terhadap pasien, pasti dia nolak gitu. Tapi sampaikan, kalau invasif yang kita lakukan itu nanti outputnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, sampaikan dia akan mendapatkan A, B, C, dan D. Ya, bahkan ingat ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya penelitiannya itu didanai, harusnya responden itu juga mendapatkan imbalan atas kemauan yang menjadi responden. Itu kalau ada dana ya. Kadang-kadang kita kan dananya dana mandiri ini. Kadang-kadang kan kita susahnya di sini. Maka kalau seandainya ada imbalan apa ya terhadap responden itu biasanya. Kenapa? Karena kan responden kita lakukan perlakuan. Ada tindakan yang kita lakukan sehingga merusak misalnya. Kalau seandainya kita melakukan injeksi lah misalnya, kita merusak bagian muskulusnya misalnya. Ya. Nah, maka itu sebenarnya adalah suatu hal yang wajar yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan kepada responden sebagai imbal jasa atas kemauannya menjadi responden. Ya. Jadi itu triknya. Jadi kalau seandainya kadang-kadang kenapa responden itu menolak, itu karena kita menyampaikannya itu tidak utuh. Kita hanya menyampaikan kewajibannya A, B, C, D, tapi kita tidak menyampaikan haknya apa. Ya. Jadi harus kita sampaikan haknya apa nanti. Ya. Banyak kan, misalnya Bapak Ibu memberikan tablet FE misalnya. Bahkan kan Bapak Ibu hanya menganjurkan tablet FE ini harus diminum sekian bulan, nanti setelah itu Ibu isi ini. Kan itu saja. Tapi kan kita tidak menjelaskan tablet FE itu apa efeknya nanti kepada tubuhnya. Ya. Nah, jadi tolong sampaikan ya secara detail apa nanti yang dirasakan oleh responden kalau tablet FE ini diberikan. Atau Bapak Ibu melakukan misalnya penelitian non komplementer misalnya. Ibu memberikan tindakan-tindakan farmakologis ya, tapi memberikan tindakan non farmakologis misalnya memberikan massage misalnya, memberikan pijat kaki misalnya, atau memberikan apa. Bapak Ibu sampaikan nanti kalau dipijat kakinya ini apa yang terjadi, kalau seandainya hipertensinya bisa berkurang seperti apa. Sampaikan kenapa hipertensinya itu bisa berkurang, secara fisiologisnya bagaimana, ya, bagaimana peredaran darah di pembuluh darahnya kalau seandainya itu dilakukan. Kalau seandainya responden mendapatkan manfaat atas tindakan yang kita lakukan dan dia menerima informasi yang utuh, yakinlah Bapak Ibu, respondennya pasti mau. Nah, jadi kalau seandainya pertanyaan tadi, apa trik yang kita lakukan agar respondennya mau, ya kita harus memberikan informasi yang utuh kepada responden. Bisa dipahami, Pak Padli? Bisa. Tapi ya itu Pak, contohnya itu sebenarnya saya mau tanyakan tadi seperti kami kan di puskesmas ada kegiatan itu kan kayak tadi pemberian tablet itu kan pada remaja, mereka itu kan agak susah untuk kita, apalagi yang di tingkat SMP, apalagi itu kan mereka kami kan ada pemberian tablet rutin gitu Pak. Jadi kadang kita menjelaskannya itu, kadang kalau kita jelaskan mengenai efeknya bahwa nanti akan mual, akan ini, itu mereka banyak yang takut, malah tidak mau menerima tabletnya Pak. Sedangkan kita sasaran kita itu harus 100% kadang di satu sekolah. Kita target minimalnya 100% ya. Ya, apalagi target kita 100% di sekolah itu harus sudah mendapatkan ini. Terus kadang kalau kita berikan seperti itu, seharusnya kan di malam hari. Pemberiannya sebelumnya. Tapi kalau kita tidak melihat langsung, kadang Pak mereka pada remaja itu mereka cuma minum ya, disimpan ya. Iya. Konsumsi. Akhirnya pas kita lakukan pemeriksaan, kan setelah itu kita lakukan pemeriksaan HB, itu banyak yang HB-nya rendah. Pastilah, karena dia belum bereaksi, Pak Padli ya. Itu Pak. Jadi maka kadang dilema juga mau kita jelaskan sedetil-detilnya mengenai apa efeknya atau bagaimana, itu mereka banyak yang malah takut. Kadang akhirnya kita jelaskan di sana yang efek-efek negatifnya saja Pak, maksudnya nggak mencapai yang efek samping, misalnya nanti kalau mereka tidak mengkonsumsi efek ini, jadi kesannya ada yang kita tutupi gitu Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, itu programnya Pak Padli ya. Tapi nggak boleh Pak Padli lakukan kalau seandainya melakukan penelitian ya. Iya Pak. Karena kita menutupi hal yang harusnya mereka ketahui ya. Tapi kalau penelitian Pak Padli kan tidak harus dia makan gitu ya, tidak harus targetnya 100%. Ini program inilah, kadang-kadang ini ya, kita harusnya program-program pemerintah itu harus dievaluasi.
Contoh ini Promkes ya. Promkes itu kadangkala menyampaikannya biasa saja, tidak menarik ya, tidak disampaikan oleh orang yang pakar. Kadangkala hanya melepas kewajiban ya, sehingga kadangkala ya orang tidak juga tertarik untuk mendengarkan ya. Tapi kalau seandainya di program itu ya, benar Pak Pardi itu contoh tablet FE lah. Tablet FE itu kan aslinya dimakan malam hari, kemudian kalau mau mengecek HB-nya ya pagi harinya, kan harusnya seperti itu ya. Kan itu tidak pernah dilakukan. Masa ya barang baru dimakan udah dicek HB-nya, ya sama saja, tidak akan ada ngefeknya ya. Jadi itulah ya. Nah itu penting kita pemegang program ya. Ingat ya, di dalam pemegang program itu kalau Bapak Ibu nanti memahami misalnya pengolahan data yang baik, itu nama di SPSS itu ada namanya odds ratio ya. Odds ratio itu adalah kita bisa memprediksi kejadian yang sama itu terjadi di masa yang akan datang. Kalau seandainya Bapak Ibu gunakan SPSS itu pasti persentase kejadian yang sama terjadi di masa yang akan datang itu sangat kecil sekali ya. Karena memang program kita itu tidak terevaluasi dengan baik ya Pak Pati. Tapi jangan lakukan ini untuk penelitian, terutama penelitian yang di keperawatan nanti. Pak Pati maunya di keperawatan mana nanti ini concernnya? Rencananya komunitas Pak, karena di puskesmas juga saat ini juga sedang di apa yang sekarang lagi in di sana Pak Pati yang sedang menjadi perhatian khusus? Kalau kita sekarang ini Pak, kita berdasarkan kita sedang gencar-gencarnya kalau dari program pemerintah itu kan penyakit tidak menular Pak. PTM ya. Nah, di PTM, jadi kita sedang gencar melakukan screening. Sekarang kita sudah di SMP dan SMA itu banyak sekali remaja yang gula darahnya tinggi. Masih remaja tapi sudah di atas 200, ada yang 180, 200-an gitu. Terus HB-nya banyak juga yang rendah untuk remaja. Iya. Kalau HB saya yakin itu, anak saya ada SMP sekarang ini, Bapak. Ya memang nggak tahu ya penyebabnya apa ya, terutama untuk yang wanita itu ya. Nah saya kebetulan wanita, kemarin dicek HB-nya rendah, saya juga kejut juga ya, HB-nya kok bisa rendah gitu ya. Padahal nggak tahu ya apa yang dikonsumsi harian, padahal kalau makan di rumah aman-aman saja. Makanya kalau saya, karena mungkin kita paham ya, setelah diberikan oleh nakes di sini, di puskesmas ini, kita yang sampaikan makannya harus malam hari, jadi ya diikuti. Alhamdulillah sekarang udah naik HB-nya. Tapi memang pengecekannya nggak hari itu. Hari itu kan kacau juga ya. Ya, nggak hari itu Pak. 1 bulan setelah itu biasanya. Ya, itu. Ya, nggak hari. Pemberiannya kan 1 bulan. Ya, seperti itu ya. Oke. Yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Ini kan kalau etika clearance yang tentu untuk dasar melakukan lulusnya sebuah penelitian dengan etika clearance yang oke, itu tentu ada dasar hukum yang mengharuskan hal itu kita kerjakan, kan gitu Pak. Jadi kalau di sini setelah mendengar pemaparan Bapak tadi, sepertinya nanti untuk riset saya tertarik ini bagaimana nanti pelaksanaan, misalnya saya mau nanti riset saya ini mengenai pergaulan bebas pada anak remaja. Tentu yang saya teliti di sini bukan terkait dengan hubungan bebasnya gitu. Tapi saya nanti mungkin mengenai adat, budaya, kebiasaan atau lingkungan di sekitar. Tentu etika ketika melakukan itu lebih kepada adat sosial dan budaya mereka. Ya. Gitu. Nanti bagaimana nanti jika di etika clearance-nya, tentu saya memfokuskan tahap-tahapannya kepada hal-hal itu gitu. Yeah. Nanti kalau terjadi pelanggaran di etika clearance itu, misalnya saya melanggar etika clearance itu dalam penelitian, kira-kira sanksi hukum yang diterima oleh peneliti tentang yang bukan fisik gitu ya, kan artinya bukan fisik, bukan melukai, bukan melakukan tindakan yang ilegal atau bagaimana gitu Pak. Kira-kira dasar hukum yang sanksi yang akan diterima oleh peneliti untuk ini kira-kira apa gitu Pak. Karena di sini saya baca dari slide Bapak tadi katanya ada dasar hukum yang mendasari untuk adanya etika clearance.
Terima kasih, Pak. Oke, dasar hukumnya Bu Rini, yang pertama adalah peraturan Kemenkes mengenai Komite Etik Penelitian Kesehatan. Ya, walaupun sebenarnya kalau di Kemenkes tentu dia penelitian kesehatan ya, tapi sebenarnya ethical clearance ini tidak hanya di penelitian kesehatan. Semua penelitian itu wajib lolos uji penelitian etiknya atau ethical clearance. Ya. Tapi karena kita di kesehatan ini, yang saya ajari juga di kesehatan, maka yang menjadi dasarnya adalah keputusan Kementerian Kesehatan tentang ethical clearance. Maka namanya nanti di Kemenkes itu namanya adalah KEPK. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, Apa namanya, Pak? KEPK KEPK, ya, ya Komite Etik Penelitian Kesehatan. Dicek nanti dicek nanti di kementerian itu ada. Jadi ada langkah-langkahnya, Bu Rini. Langkah-langkahnya itu ada 26 nanti. Di setiap langkah itu nanti kita sebagai peneliti mengisikan deskripsi sesuai dengan pernyataan yang ada di setiap langkahnya. Misal ya, judul penelitiannya apa? Kita bikin judul penelitiannya. Kemudian yang terkait di dalam penelitian itu siapa saja? Misalnya peneliti, kemudian pembimbing. Itu biasanya ikut. Bahkan nanti ada juga yang mengikutkan penguji, maka penguji juga ikut di sana. Jadi semuanya itu terkontrol nanti oleh Komite Etik Penelitian. Jadi sudah ada judul, kemudian ada nama, kemudian ada abstrak ya, atau ringkasan penelitian. Itu nanti akan dilihat. Kalau seandainya tadi Bu Rini mengatakan akan meneliti sosial, misalnya bagaimana pergaulan bebas, ya, maka akan dilihat pergaulan bebas yang akan dilihat itu variabel apa yang akan diambil nanti. Ya, variabel-variabel apa yang saja yang akan diambil. Misalnya nanti akan ada instrumen penelitian atau kuesioner pertanyaan mengenai A, B, C, D. Kalau seandainya nanti menjatuhkan harga diri manusia, tidak memanusiakan manusia, maka nanti akan ditanya oleh Komite Etik Penelitian sejauh mana intervensinya terhadap respondennya. Jadi nanti akan ada wawancara juga ya, kalau seandainya nanti bisa dijadwalkan wawancara. Tidak perlu datang ya, ditelepon misalnya oleh Komite Etik Penelitiannya. Ini melibatkan siapa saja misalnya, bagaimana intervensinya, seperti itu. Ya, jadi dasarnya nanti 26 langkah itu harus diisi oleh peneliti. Berdasarkan itulah ya lolos uji atau ethical clearance dikeluarkan oleh kepala penelitian etik kesehatan. Ya, seperti itu Bu Rini. Jadi kalau secara lengkapnya silakan lihat di Kemenkes itu ada itu KIP ya, apa ya, KEPK gitu ya, KEPK yang ada di dalam Komite Etik Penelitian Kesehatan. Silakan di search aja, itu langsung muncul gitu. Ya, dan Pak, universitas ya. Pak, berarti ini maukah nanti penelitian kita itu ke makhluk hidup secara langsung ataupun hanya kepada sosial atau budaya, tetap dengan konsekuensi yang sama di bawah peraturan Kemenkes yang KEPK ini ya Pak? Tetap Bu Rini, tetap Bu Rini. Sekarang WNP saja itu sudah ada KEPK-nya juga ya, WNP sudah punya ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu hampir seluruh institusi pendidikan ya itu punya ya. Tapi memang tidak semuanya ada di bawah naungan Kemenkes ya. UNP karena sudah ada fakultas kedokterannya juga ya, sudah di Kemenkes. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sekarang bagaimana kerangka model pembuatan keputusan etik? Kita sudah lolos semua ya, dianggap sudah. Maka dasarnya itu menggunakan kerangka proses ya. Kerangka proses keperawatan atau penyelesaian masalah secara saintifik. Ya, antara lain, misal ya, ini keperawatan saya contohkan, ada model penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Megan pada tahun 1989. Ada 5 langkah yang merupakan siklus lingkaran yang saling berhubungan. Ini contoh ya. Kalau dia siklus, Bapak Ibu boleh mulai dari mana saja sebenarnya. Ya. Yang pertama mungkin kita mulai dari mengkaji situasi. Ya. Ya, Bapak Ibu sudah dapatkan topik penelitian, kita kaji situasinya, ya. Kemudian kita mendiagnosa masalah etik moral, ya. Kenapa moral? Karena memang yang dikaji di sini adalah memanusiakan manusia. Maka yang didiagnosa pertama adalah masalah etik moral. Kemudian tujuan dan rencananya seperti apa? Tujuan kita misalnya di dalam penelitian itu ada 3 tujuan umum misalnya. Kemudian ada 16 mungkin tujuan khusus, ya. Saya contohkan ini karena kalau kita di pasca itu biasanya sudah banyak yang diteliti, ya. Kita tidak hanya melibatkan variabel independen dan dependen saja, mungkin ada lagi variabel intervening namanya.
variabel tergantung atau variabel perancu namanya. Ya. Maka kita harus melihat apa tujuan dan bagaimana rencana kita melakukan penelitian. Kemudian dari tujuan dan rencana yang ada ini, kita akan melaksanakan rencana tersebut. Ya. Semua siklus ini nanti menjadi pedoman komite etik penelitian untuk meloloskan atau tidak meloloskan ethical clearance. Ya. Jadi meloloskan atau tidak meloloskan ethical clearance itu ada siklus ini. Ya. Jadi akhirnya nanti akan ada evaluasi hasil. Ya. Kalau seandainya hasilnya tidak akan terlalu jauh ya dari penanganan kesehatan secara universal, secara umum, biasanya itu lolos. Ya. Biasanya itu lolos. Secara rasional dapat diterima. Logis apa yang disampaikan, masuk akal apa rencana-rencana, kemudian bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti, itu biasanya bisa lolos. Ya. Artinya nanti ketika ditanya, misalnya ya, ada sesuatu yang diragukan oleh penelaah etik. Nah, maka ditanyakan, ditelepon misalnya. Tapi ketika ditelepon, kita bisa mampu menyampaikan apa sesungguhnya yang akan dilakukan, itu biasanya bisa juga lolos di dalam ethical clearance atau keputusan dari penelitian etik kesehatan. Saya sudah 2 kali ya ethical clearance ini, satu di ITB, satu lagi Unpad, ya, Bandung. Itu memang prosesnya kalau saat itu karena memang komite etik itu tidak banyak ya, kalau dulu tahun 2016 itu, kalau sekarang kan hampir seluruh institusi itu ada ya. Nah, itu memang agak lama kita untuk bisa keluar ethical clearance itu. Itu kenapa lamanya? Karena memang kita itu di daftar tunggu ya, banyak yang mengajukan misalnya ke Unpad ya, banyak yang mengajukan ke ITB sehingga kita daftar tunggu. Tapi kalau sekarang kita sudah punya masing-masing, institusi kita sudah punya. Rasanya tidak akan menjadi kendala untuk kita melakukan pengurusan ethical clearance atau pengajuan etik kesehatan. Ya, seperti itu. Oke ya, inilah siklusnya. Dan biasanya siklus ini nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kajian atau topik riset yang akan kita lakukan nanti pada saat kita sudah memang betul-betul terjun di dalam penelitian kesehatan. Ya, kalau izin ke kamar mandi nggak usah di chat dulu ya, silakan aja ya. Oke, Pak Adi, ada yang mau ditanyakan Pak Adi? Ayo, kita dengarkan suara Pak Adi ya. Ya. Silakan Pak Adi. Pas dulu. Pak Adi, risetnya kemarin apa Pak Adi? Biar terlihat gambarnya untuk yang kesehatan, kesehatan masyarakat. Waktu itu analisis pelayanan gizi. Analisis pelayanan gizi, terus? Rumah sakit otak Bukit Tinggi. Ini Pak Adi ini sebenarnya risetnya udah jalan ini ya. Berarti nanti lanjutkan aja itu Pak Adi ya. Berarti sudah ada ethical clearance-nya kemarin Pak Adi. Di UNAN ya. Pak Adi mute. Pak Adi. Ini Pak Adi ini udah lama ada Facebook. Waktu itu Pak Ya. ada, tapi Ada ya. waktu itu namanya izin penelitian aja. Ya, Pak. oh enggak, bukan itu. Itu izin penelitian itu biasa saja. Itu enggak boleh untuk pasca ya. Kita harus ada ethical clearance ya, nanti urus aja kembali di kampus kita karena memang nggak laku lagi ya Pak Adi, udah lama itu udah tahu. Udah 2013 Pak. Nah, 2013 ya, urus lagi aja. Itu masalah itu masih hangat sekarang. Tentang gizi masih ya Pak Adi ya, di otak. Oh iya, masalahnya itu masalah sisa. Sisa daya terima. Kan itu yang sering masalah di pelayanan gizi. Ya, pasien selalu mengeluh makanan tidak enak. Iya. Itu yang saya teliti untuk Pak. Sampai sekarang masih ya Pak Adi ya? Masih Pak, daya terima itu masih masalah. Itu masih bisa diangkat ya, tetap aja itu, tapi nanti tempatnya diganti yang baru dan lakukan ethical clearance ya. Nanti kita lihat bersama. Dan saya juga anggota komite etiknya itu ya. Jadi jangan takutlah, kita sudah lolos penelitian etik dasar dan juga GCP namanya itu ya. Jadi untuk penelitian klinis yang kritis juga kita sudah lolos, ada tesnya juga ya bagi para penelaah ya. Sehingga nanti kita sudah biasa melihat penelitian kesehatan seperti apa yang bisa lolos dan seperti apa yang tidak. Jadi Bapak Ibu jangan cemas pula ya. Di kampus kita punya, dan Bu Tuti salah satu anggotanya tuh Bu Adi ya.
Iya, Oke Pak. ya. Kalau nggak salah Bu Mira ikut ya Bu Mira ya? Apa Pak? Yang komite Penelitian etik, pernah dulu Pak waktu bukan di komite etik biomedik. penelitian ini, komite Enggak, etik penelitian enggak ya? Oh enggak ya. enggak ikut. Kalau Cuman ikut dulu pula, ada pernah juga penelitian Pak waktu ya, di biomedik. Itu ya, kita ya, juga ada yang namanya ethical apa ya? clearance ya. Uji etika clearance itu juga ada waktu Sip, itu. sip. Walaupun tidak ke manusia tapi ke binatang tetap kita melakukan etika clearance. Betul, betul. Kalau dulu untuk hewan coba, kemudian untuk Ya. manusia itu dilakukan ethical clearance ya. Tapi kalau sosial tidak waktu itu. Tapi kalau sekarang sudah semua Bu Mira, sudah semua Iya harus Pak. ada ethical clearance ya. Iya, ujiannya juga terpisah ya Pak ya, setelah Ya, kita terpisah. proposal, Ya. ya etika clearance baru hasil ya Pak ya. Ya, biasanya Gitu nanti ya, kalau Pak, ya. seandainya ada masalah ya baru ada tes lagi. Tapi kalau Mhm. seandainya lancar-lancar saja aman ya. Nah, Iya. lagi ya. Misalnya ya ada yang melapor ke KPK misalnya, kan ada nanti ya KPK kepalanya siapa nanti ya. Kemudian ada laporan, itu baru dites lagi, dipanggil lagi penelitinya. Tapi kalau tidak aman saja biasa. Iya, Ya. baik. Mudah-mudahan kita Baik. aman-aman saja ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang ini ya di keperawatan itu ada causes and effect-nya. Apa yang ada di dalam penelitian yang ya kita lihat di dalam keperawatan. Ini mohon maaf ya, saya kemarin itu dapatkan RPS-nya hanya di keperawatan, maka saya ambil di keperawatan saya, tapi secara universal sama ya. Menurut Kozier dan Erb ini, dia mengatakan bahwasanya di dalam riset itu kita mengembangkan data dasar. Di dalam data dasar ini nanti ya, di dalam penelaahan juga akan dilakukan hal yang sama ya. Siapa yang terlibat? Tadi sudah saya sampaikan itu. Siapa yang terlibat di dalam kita mengembangkan data dasar ini? Biasanya pakar ini ya. Kemudian nanti di dalam ethical clearance itu nanti kita akan melihat apa tindakan yang diusulkan. Contohnya, contoh kita mau melakukan eksperimen atau intervensi terhadap pemberian minuman jahe misalnya, ya, untuk menurunkan udem misalnya. Ini contoh saja ini ya. Nah, maka nanti apa tindakan yang diusulkan? Kita akan memberikan jahe. Berarti kita melakukan riset non-farmakologis ya. Non-farmakologis, tapi ini bahaya nih, diminumkan. Maka nanti Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan apa sih jahe itu fungsinya untuk tubuh. Ya. Secara fisiologisnya seperti apa, kemudian apa kandungan jahe itu. Kemudian dari kandungannya itu apa yang terjadi pada tubuh manusia sehingga udem hilang, misal. Ya. Nah itu secara fisiologis Bapak Ibu harus paham. Ya, harus pakar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti suatu kasus, maka kasus itu merupakan hal yang paling Bapak Ibu pahami, ya. Sehingga ketika ditanyakan oleh penguji atau ditanyakan nanti oleh penelaah komite etik, kita bisa menjelaskan dengan secara gamblang. Sehingga nanti efeknya kemana, perginya kemana, secara fisiologisnya seperti apa, sehingga nanti kita harus meyakinkan penelaah atau kita harus meyakinkan penguji bahwasanya minum jahe itu nggak merusak apa. Ya. Kalau seandainya nanti ya tertangkal oleh penelaah, ini akan berefek macam-macam, itu berbahaya. Bisa saja kita tidak lolos ethical clearance. Ya. Jadi tindakan yang diusulkan itu harus bisa kita yakinkan penelaah bahwa tindakan itu tidak akan berakibat fatal pada pasien. Ya. Kalau seandainya maset juga seperti itu. Maset yang kita lakukan tidak akan merusak fisiologis tubuh pasien, tapi mungkin barangkali akan memperbaiki fisiologis tubuh pasien. Nah, itu harus kita sampaikan. Kita harus menyampaikan hal positif kepada penelaah atau kepada penguji nanti. Ya, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian, menurut Kozier dan Erb itu, apa maksud dari tindakan yang diusulkan? Jadi, harus tahu. Ya, kita mengusulkan A ini tujuannya apa? Ya, maksudnya apa? Ya, sehingga ya jawaban-jawaban kita meyakinkan penelaah itu ya dalam bentuk narasi ya, tidak harus disampaikan kecuali diminta. Ya, kita mendeskripsikan itu jelas ya, sehingga nanti penelaah bisa meyakini bahwasanya ini tidak akan berefek apa kepada responden. Kemudian apa konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan? Kalau seandainya minum jahe ini seperti tadi ya, kontraindikasi kata Bu Yeni tadi, misalnya ada mual muntah misalnya,
ada tidur, atau ada susah tidur misalnya, itu kontraindikasi yang muncul akibat kita memberikan sesuatu. Kemudian menurut Kozer dan F ini kita juga bisa mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi. Ya. Karena kita memberikan A misalnya kepada responden. Nah, apa konflik yang akan muncul misalnya? Maka kita juga bisa menyampaikan berdasarkan narasi sehingga nanti penelaah bisa meyakini dan memahami bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah hal yang rasional, masuk akal, logis dan sebagainya. Oke ya, ini yang harus kita lakukan. Antara Bapak Ibu saya colokkan dulu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan menurut Kozer dan Arp ini. Nanti ini bisa Bapak Ibu jadikan dasar ya di dalam menyampaikan telaah etik ya kepada komite etik. Jadi siapa yang terlibat, apa tindakan yang diusulkan, ya apa maksud dari tindakan yang diusulkan, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam telaah etik. Dan apa konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan ya. Itu akan ada nanti pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau nggak salah saya pertanyaan itu 24 ya. 24 macam pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Deskripsikan secara utuh ya, sehingga tidak perlu ditelepon lagi oleh penelaah ya, seperti itu. Kemudian membuat tindakan alternatif dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, siapa yang mengambil keputusan yang tepat ya. Misal ya, terjadi ada kasus misalnya. Responden ketika diberikan A misalnya terjadi rasa yang tidak mengenakan. Siapa yang menyelesaikan masalah itu? Misalnya ketua peneliti atau enumerator misalnya, ya. Jadi dalam penelitian itu nanti Ibu ada yang melakukan penelitian, ada orang yang kita minta bantuan untuk mengumpulkan data. Enumerator itu harus Bapak Ibu sampaikan tugasnya sampai di mana nanti. Jangan sampai enumerator seperti peneliti utuh ya, atau peneliti sesungguhnya. Biasanya nanti yang menyelesaikan masalah atau keputusan itu adalah ketua peneliti. Kalau Bapak Ibu di pasca berarti Ibu sendiri atau Bapak sendiri yang menyelesaikan permasalahan kalau seandainya terjadi problem. Pada siapa nanti dilaporkan? Biasanya dilaporkan kepada komite etik penelitian. Kalau seandainya ada masalah ketika kita melakukan penelitian. Kemudian nanti ya kita juga bisa mendefinisikan kewajiban perawat. Kalau seandainya ini karena yang saya apakan perawat. Jadi tugas Bapak Ibu nanti sebagai perawat itu di mana? Karena Ibu peneliti, Ibu juga perawat, ya. Maka secara undang-undang kan Ibu bisa melakukan intervensi sesungguhnya, tapi intervensi yang menggunakan metode-metode perawatan. Maka sampai di mana tugas dan wewenang Ibu? Kemudian baru kita mengambil atau membuat suatu keputusan. Kalau seandainya ada masalah, apakah kita harus mendrop out responden atau tidak? Maka itulah yang dinamakan dengan kelihayan peneliti. Tadi ya. Ketika kita menyampaikan informasi, kita harus menyampaikan secara utuh. Tapi penyampaian secara utuh itu harus pandai-pandai menyampaikan. Ketika ada sesuatu yang negatif yang akan diterima oleh responden, maka kita harus counter negatif itu dengan apa yang akan dirasakan nanti ketika responden ikut di dalam penelitian itu. Ya, itu yang penting untuk disampaikan. Ini ilustrasi kasus ini. Ya, wanita 50 tahun, karsinoma mame, ya, mame, metastase lagi. Jadi sudah menyebar ke tulang. Ya, resistensi terhadap kemoterapi. Jadi ketika dilakukan kemoterapi terjadi resistensi dan radiasi. Terjadi nyeri hebat, ya tidak adekuat terhadap VIN, ya secara IV, ya kesakitan pada posisi diam. Terjadi nyeri hebat bila bergerak. Keluarga dan klien menuntut penambahan frekuensi pemberian obat. Padahal, ya kalau dilakukan penambahan pemberian obat akan menyebabkan kontraindikasi lain pada tubuh responden atau pasien. Maka saat tim berdiskusi penambahan dosis dapat menyebabkan kematian. Ya. Nah, jadi ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Hal yang tidak boleh dilakukan. Maka keluarga mempunyai hak menentukan yang terbaik. Sampaikan kepada keluarga pasien. Kemudian penambahan dosis menimbulkan kematian ilegal. Kematian kalau seandainya tanpa diskusi dengan keluarga diberikan, maka itu yang dengan malpraktek. Ya. Ini di rumah sakit ya. Kalau ini terjadi di penelitian kita, ini yang biasanya panjang urusannya, ya. Itu terangkut semua itu, ya. Terangkut semua itu. Tidak hanya peneliti, tapi juga komite etik penelitian kesehatannya, bahkan juga sampai ke pimpinan-pimpinan yang memperbolehkan penelitian itu dilakukan di institusi pendidikan. Maka tentu kita harus tidak mentolerir kegiatan ini terjadi. Maka Bapak Ibu,
tak usah meneliti terlalu berat. Itu biar saya saja ya. Kalau saya memang melakukan ini ya, si AMME ya, kanker payudara juga saya melakukan, tapi saya tidak menggunakan invasif, tapi saya menggunakan radioterapi, penyinaran menggunakan radioterapi, ya, sehingga kita tidak pada responden atau pada pasien. Sampai di sini. Jadi gini ya, untuk Bapak Ibu ya, memang ya kalau sedapat mungkin itu mencari topik-topik menarik, Tapi kalau bisa nggak usah terlalu kritis ya topiknya ya, bukan kalau topiknya menarik ya silahkan. Tapi jangan mencari topik-topik yang berbahaya ya, karena kita baru ini ya, ya, cari saja mungkin topik sedikit. Jadi menarik gitu. Kita memberikan intervensi mungkin, atau kita mentelaah, menganalisis ya bagaimana gizi di rumah sakit, sehingga nanti kita bisa merubah rumah sakit itu dari memberikan makanan yang kurang dirasakan oleh pasien, jadi makanan yang enak sama dengan restoran. Itu aja itu udah bagus itu ya, jadi nggak usah di otak itu banyak kasus sebenarnya ya, saya yakin itu. Kalau seandainya CT scan yang ada di otak itu ditangkap ya, saya yakin si AMAMI atau si otak ya, brain cancer banyak. Tapi kan kasus itu tidak muncul. Tidak munculnya bukan karena tidak ada, tidak ke sana arahnya ya. Otak, walaupun namanya otak, tapi ke stroke ya Pak Adi ya. Iya Pak. Iya. Sebenarnya waktu saya riset di S3 itu, salah satu tujuan saya itu kemarin itu memang sakit otak. Harusnya itu tidak hanya stroke yang muncul ya, karena memang salah satu bagian stroke itu memang otak ya. Tapi bagian lainnya sangat banyak sih, terutama di di brain cancer ya. Ini nantilah ya, kalau seandainya bisa saya, kebetulan ada beberapa mahasiswa kita juga yang di keperawatan, yang juga dinas di otak ya. Saya juga sudah arahnya ke sana. MRI masih belum ada ya Pak Adi ya di sana? Sudah ada Pak. Itu sudah jalan? Sudah Pak, sudah 3 tahun 4 tahun Pak. Berarti salah satu sebenarnya kalau untuk kanker otak itu lebih efektif kita menggunakan MRI ya, karena memang kalau untuk otak kita bisa mengetahui seberapa parah kanker otak itu terjadi, kemudian ukurannya seperti apa, itu lebih bagus kalau kita lihat menggunakan MRI ya. Kalau terjadi perdarahan otak pun itu akan lebih tepat kalau kita menggunakan MRI, bukan CT scan. Karena kalau CT scan itu dia slice by slice ya, selapis demi selapis itu, tapi yang dilihat adalah jaringan sesungguhnya. Jadi soft tissue biasanya kalau untuk CT scan. Tapi kalau kanker otak itu biasanya ototnya itu sudah betul-betul sudah menyerupai skeleton, sudah mirip dengan tulang, atau ototnya itu otot padat ya. Maka lebih baik kita menggunakan MRI bukan CT scan. Seperti itu. Oke, sampai di sini udah jam berapa ini? Kita sampai jam berapa Bu Mira? Kalau saya ngomong terus ini. Kita sampai jam berapa Pak? 16.50. 16.50 masih ada ini. Ada yang mau ditanyakan? Diskusi lagi kita Bapak Ibu ya. Kalau saya lanjutkan ini slide saya masih panjang ini ya. Kita simpan dulu lah ya untuk pertemuan kita. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu udah punya laptop semua kan? Sudah ya? Awas kalau nggak punya laptop. Kalau S1 saya masih tolerir ya. Kalau pasca ini nggak punya laptop, oh, waduh, bahaya ini ya. Karena nanti kita, Bapak Ibu, riset tidak manual ya. Saya akan ajarkan nanti juga bagaimana reference manager menggunakan Zotero ya. Karena saya di Australia itu menggunakan Zotero, di TB juga menggunakan Zotero. Walaupun orang banyak menggunakan Mendeley ya, tapi ingat Mendeley itu tidak lebih canggih dibandingkan Zotero. Jadi saya akan mengajarkan Bapak Ibu nanti yang paling canggih ya, yang saya juga manfaatkan untuk publikasi di jurnal internasional. Nanti Bapak Ibu saya akan ajarkan itu. Jadi seluruh referensi kita itu tidak kita ketik secara manual, tapi kita gunakan secara digital, sehingga Bapak Ibu tidak akan mungkin melakukan kesalahan pengeditan. Ya, seperti itu.
Yang belum punya mungkin barangkali saya ngacung dulu. Ada yang nggak punya laptop nggak, Bapak Ibu? Kalau masih ada yang belum punya, ini bahaya. Ini Bapak Ibu belum siap untuk pasca sarjana. Ya. Ini Bu Ilma ini udah punya laptop kan? Ada Pak. Bu Rida? Bu Rida ada Pak. punya? Ada. Ya, Bu Vera ada Bu Vera? Kalau enggak ada. Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Ini laptopnya kalau bisa speknya jangan yang Celeron pula ya Bu ya. Malu kita Bu. Pak Adi punya laptop kan Pak Adi? Jangan enggak ada berapa? Jam dulu ya. Jam dulu. Satu berdua bisa Pak. Pak Padli punya laptop ya? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah action ya. Jadi kalau bisa riset itu Bu tidak ngomong doang ya. Kalau kata Prabowo kan omong-omong gitu ya, nggak usah. Kita to the point ya, sehingga nanti kita punya apa? Bu Rini punya ya Bu Rini ya? Kalau enggak awas Bu Rini ya. Punya Pak. Oke ya, jadi syarat untuk bisa riset di pasca itu memang kita harus punya laptop, karena nanti kita juga akan nanti ada lagi mata kuliah biostatistik ya Bu ya. Nanti kita juga menggunakan laptop ya. Tapi tentu Bapak Ibu juga harus paham ya bagaimana cara menganalisis manualnya. Nanti ketemu lagi dengan saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa secara manual, tetapi juga mumpuni untuk menggunakan SPSS ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain juga boleh ya. Saya juga bisa Orange, bisa Minitab ya kalau Bapak Ibu. Jadi kesehatan ini pada umumnya lebih suka SPSS. Padahal kalau saya bandingkan SPSS itu paling jelek ya. Tapi itu saja yang digunakan ya, nggak apa-apa ya. Yang paling apa Pak? Ada Orange sebenarnya, ada Minitab ya. Tapi di kesehatan ini nggak tahu saya ya, entah kenapa itu SPSS aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Secara prinsip sama. Tapi yang penting itu adalah Bapak Ibu paham bagaimana cara menganalisis data secara manualnya. Sehingga nanti ketika data itu ada, kita bisa mentafsirkan sehingga kita bisa mempresentasikan data dan merepresentasikan data itu sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh dari data yang kita dapatkan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita memahami riset secara utuh, maka secara khusus kita juga harus memahami statistik sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu tidak paham statistik, hanya tahu kulit-kulitnya saja, itu susah untuk memaknai. Kalau S1 levelnya mungkin bisa. Tapi kalau untuk S2, itu kita harus kejar ke dalamnya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui masing-masing data itu peranannya kemana. Sehingga nanti kita bisa menelaah secara lebih luas, secara lebih lengkap, sehingga kita mendapatkan suatu tafsiran yang lengkap terhadap data yang kita dapatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Harus belajar. Ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk perbedaan yang mendasar antara penelitian S1 dengan pasca itu apa Pak? Mantap, nah, ini pertanyaannya menarik ini. Ini harusnya saya sampaikan besok ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi apa yang mendasari riset S1 dan S2? Jadi Riset itu sebenarnya ada tingkatan atau level. Ya, level di S1 itu kita finding namanya. Finding itu kita menemukan, Bapak Ibu. Ketika kita mampu menemukan sesuatu data, baik itu data baru ataupun data lama, itu sudah cukup untuk penelitian S1. Tapi di S2 atau di S3 baru, itu kita harus menemukan yang dinamakan dengan novelty, temuan baru, ya, kebaruan. Ya, kebaruan itu di mana kita dapatkan? Ya, kebaruan itu kita dapatkan dari kita membaca berbagai artikel yang sudah ada di jurnal, yang sudah ada di baik itu di Indonesia maupun di internasional. Kalau saya mensyaratkan anak bimbingan saya itu mendapatkan jurnal internasional yang bereputasi, kemudian kita ambil bagian yang belum dikaji oleh orang lain. Jadi kita baca dulu Pak, ya. Jadi ketika kita membaca penelitian orang lain itu pasti ada bagian yang belum dia sentuh. Karena kan orang tidak akan mungkin bisa menyelesaikan sesuatu itu secara utuh. Ada bagian yang dia tinggalkan. Biasanya itu ada di dalam pembatasan masalah penelitian. Nah, pembatasan masalah penelitian itu yang kita jadikan novelty, temuan baru. Ya, kita baca ini, ternyata dia baru meneliti tentang A, dia baru meneliti tentang B. Maka kita lanjutkan. Dan penelitian orang itu kita jadikan dasar. Sehingga kita bisa mencari atau mendapatkan novelty atau kebaruan dari penelitian orang lain. Jadi syaratnya apa? Harus banyak-banyak membaca.
Ya, ini saya pasti ini yang lulus di pasca ini sudah TOEFL-nya udah aman ini ya. Bahasa Inggrisnya sudah oke ya. Bahasa Inggrisnya sudah oke ya. Nah, ini nanti harus baca yang bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca yang bahasa Indonesia itu kacau itu ya. Ya. Jadi kita akan lihat nanti ya keterbatasan penelitian orang lain itu ya dalam pembatasan penelitian, sehingga dari pembatasan penelitian itu kita mendapatkan novelty atau kebaruan. Contoh saya ya Bapak Ibu ya, saya mengkaji tentang kanker ini. Tapi kanker yang saya angkat belum metastase misalnya. Nanti Ibu lanjutkan dengan metastase. Itu sudah merupakan novelty. Ya, saya baru terhadap kanker yang terjadi di otak saja misalnya. Ibu lanjutkan dengan bagaimana kalau brain cancer itu terjadi metastase sampai ke tulang misalnya, sampai ke otot, sampai ke lambung misalnya. Maka itu sudah menjadi novelty. Kalau seandainya Bapak Ibu melakukan maset, ya maset itu misalnya untuk meredakan nyeri A misalnya. Nyeri B-nya belum. Nyeri B itu bisa menjadi novelty untuk Bapak Ibu lakukan penelitian. Bisa dipahami Pak Pati? Jadi apa kuncinya? Membaca. Membaca Pak ya. Jadi apakah bisa dengan diskusi? Bisa. Tapi diskusilah dengan orang-orang yang sebidang dengan Bapak Ibu. Ya, diskusilah dengan orang-orang sebidang. Contoh Pak Adi ini, Pak Adi sudah pernah meneliti misalnya tentang gizi. Ibu ada ide lain. Oh, ada lagi sih sebenarnya yang belum disentuh oleh Pak Adi ini. Lihat, jadikan itu suatu topik, suatu tema, dan jadikan sebagai bahan penelitian, maka itu bisa juga mendapatkan novelty. Banyak ya di otak itu banyak sih sebenarnya mau diteliti. Ya, di KMB juga seperti itu ya, bagi yang concern di keperawatan medical bedah. Itu banyak kasus ya, kasus stroke itu kalau di rumah sakit otak itu yang bisa diangkat. Dan kadangkala kasus itu ada sebenarnya sebelumnya, tetapi belum pernah diangkat sebagai riset oleh mahasiswa. Itu bisa dijadikan novelty. Kalau seandainya terjadi di tempat lain, misalnya di benua lain, itu tentu tetap merupakan kebaruan. Kenapa? Karena ingat ya, kalau seandainya terjadi di barat, ya anatominya saja berbeda. Kebiasaannya saja berbeda. Nanti Bapak Ibu sampaikan bahwa kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan orang Asia misalnya. Orang Asia berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia juga berbeda dengan orang Sumatera Barat. Contohnya makanan, ya. Makan kalau di orang Minang, kalau tidak randang, kalau tidak santan, tidak lemak. Makanya terjadi stroke. Ini misalnya, walaupun dimentahkan ya oleh dosen UNAN. Tentang itu katanya juga bisa mengatasi stroke. Tapi angka kejadian stroke di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat-tempat lain. Itu bisa menjadi catatan. Ya, paham Bapak Ibu? Sudah tercerahkan apa nanti yang akan diteliti? Jadi kalau saran saya, concern di bidang Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu pemegang program A, concern aja di sana. Ya, nanti cari bagian mana yang bisa dijadikan penelitian komunitas kah, ya, penelitian keperawatan medikal bedah kah, atau di penyakit tidak menular kah, ya, atau penyakit menular kah, atau gizi kah, ya gizi itu masuk ke dalam kesehatan masyarakat, ya, seperti itu. Kalau Bunda saya ingatkan ya di bidan saja, jangan kemana-mana, ya, cari aja lah kasusnya banyak atau punya. Boleh lah Pak. Ya nggak usah tiba-tiba ke stroke itulah ya, nggak usah tiba-tiba ke PTM kalau nggak perlu. Tetap saja di Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau Bu Mira ada banyak dia ya. Pak Adi udah. Masih banyak belajar lagi Pak dari Bapak. Bu Rini sudah aman ya. Ya Bu Rini ya. Sudah banyak nampak ya. Ini Bu Rini membahas pergaulan bebas. Aman hari ini saja Pak. Asalkan jangan ikut pula pergaulan bebas ya Bu Rini ya. Iya Bu Rini. Oke, Bu Salsabila sudah mulai tergambar apa yang mau dilakukan nanti. Oh iya, tapi benar itu Bu Rini. Kalau bisa jangan pas hari ini saja tergambar. Kalau bisa setelah ini baca, ya, sehingga nanti kita memang terarah. Kalau Bu Rektor kan pesan ke Bu Rini itu 1,5 tahun selesai. Ya, jangan lama-lama pula. Ya. Amin Pak. Ya, 1,5 tahun. Doakan Pak. Semoga Bu Salsabila, semuanya kita selesai di 1,5 tahun. Bu Salsabila, gimana? Sudah tergambar Bu? Pak. Pemegang program apa Ibu di sana? Di tempat Ibu?
Promosi kesehatan, Pak. Promkes. Nah, yang sedang lagi hits sekarang apa Bu? Yang dilakukan di sana? Rasa belum kerja lagi, Pak. Oh belum. Oke. Oke, kalau belum ya harus mencari ya Bu. Salsa ya. Bu, Ya, Pak. Mau izin Taskia. sholat boleh, Pak? Iya silakan. Kan di mobil, jangan sholat di mobil Bu. Enggak, dia berhenti, Pak. Udah jam Berhenti 5 lah. hari, Pak, belum Ya sholat. berhenti lah Bunda. Bu, ya berhenti. Ya. Ya, oke. Kasih, Ini Pak. juga sudah mau habis ini. Bu Kasih, Taskia Pak. Layina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Taskia Layina. Bu Vera. Ayo, biar saya juga tahu ya topik-topik apa yang akan diangkat nanti. Jadi ketika saya menyampaikan misalnya bagaimana membuat rumusan masalah, saya bisa mencontohkan kajian Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu bikin di dalam. Udah mulai boleh Pak? Apa Bu Dedi? Penelitiannya dari sekarang. Ya, kalau Pak Patli udah tergambar ya, saya sudah bisa ini. Nanti saya bisa contohkan ya, misalnya rumusan masalah. Nanti Pak Patli harus cari apa ya di PTM tadi. Kalau Bu Deni sudah ada tergambar penelitiannya apa? Program Bu Deni apa yang dipegang di sana? Bu Deni masih mute. Nah, kalau enggak Bu Deni? Di IGD, Pak. IGD di otak. Maaf, Pak. Ini lagi dalam perjalanan. Ibu lagi bawa mobil ya? Janganlah ya. Bu Vera aja. Bu Vera. Apa Bu Vera? Lagi megang program apa sekarang di tempat kerja? Sama Pak, PTM. Apa Bu? PTM, penyakit tidak menular. Oke, penyakit tidak menularnya apa rencananya Bu? Yang 5 besar itu apa Bu? Yang ada di tempat Ibu? Hipertensi, DM, terus? Jantung, kardiovaskular ya? ya, Ibu di rumah sakit? di puskesmas, Pak. Puskesmas ya. Jadi kalau hipertensi kayaknya udah banyak yang riset ya Bu ya? Mungkin barangkali di kardiovaskular ya, di jantung ya. Kalau bisa masuk di 5 besar penyakit terbanyak di tempat Ibu ya. Kalau bisa kasusnya angkat itu. Ya, nanti kita lihat lagi. Kalau kasus-kasus di UGD bisa nggak, Pak ya? Apa itu? Coba kasusnya apa? Perihal limbah concern tadi. Begini Bu, di IGD itu kadangkala kita tidak bisa mengintervensi karena waktunya sebentar di sana. Ya kalau bisa memang kasus-kasus seperti yang Ibu bilang tadi, 5 penyakit terbesar di mana ya itu yang diangkat sehingga kita bisa melakukan intervensi. Misalnya kita memberikan A, B, C ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perjalanan penyakit pasien atau responden itu. Ya, kalau di IGD biasanya setelah diberikan itu bisa diatasi baru dia pindah ke SAL. Ya. Pas di SAL itu baru kita riset ya, jangan di IGD. Ya Pak. Ya. Mungkin Bu Mutia, terakhir Bu Mutia. Oh ya kita ini ya, kita ambil lah. Apa Bu udah dikirim sama Pak Aryan foto kita belum? Belum ya? Senyum ya Bapak Ibu. Pak Adi. Senyum Pak Adi. Kita lihatkan kayak Bu Putih ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu, sampai di sini mungkin barangkali pertemuan kita pertama. Jadwal kita sudah selesai ya, pas di 16.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.